Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa yang Ibu jelaskan, silahkan kalian catat ya. Catat semua ini materinya, nanti yang paling akhir kalian kerjakan. Lalu di foto catatan dan hasil pekerjaan kalian kumpul ke WA Ibu. Oke. Kali ini kita udah masuk ke bab 2. Bab 2 itu bahas tentang koordinat kartesius. Kita masuk ke posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apa itu sumbu X dan sumbu Y? Kita akan jelaskan sambil jalan. Oke. Istilah kartesius ya, karena tadi Ibu bilang kita membahas terkait dengan koordinat kartesius ya. Kartesius ini adalah latinasisasi untuk Descartes. Jadi istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis, yaitu Descartes. Kartesius gitu kan ya. Jadi Descartes. Yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Jadi dia menggabungkan aja sebenarnya, tapi itu perannya besar gitu ya. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antara satu dengan yang lain. Koordinat kartesius ini digunakan untuk menentukan objek titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Dari titik-titik tersebut, untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Nah, ini koordinat kartesius nih contohnya. Ayo kita amati. Titik-titik pada bilangan koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A. Oke, ini posisi titik A. Oke, posisi titik B ini, posisi titik C, posisi titik D, posisi titik E, posisi titik F, posisi titik G, posisi titik H terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, ini penjelasannya ditulis juga ya. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Oke, kita perhatikan di sini aja, Ibu jelaskan. Oke. Titik A ini sumbu yang berdiri, ini sumbu Y ya, ini aduh gimana sih, ini sumbu Y. Oke. Ini sumbu X, jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini sumbu Y. Oke, ini sumbu X. Nah, jadi A ini kalau jaraknya dengan sumbu Y itu 3 satuan. Kita lihat ya, 1, 2, 3. Jadi A dengan sumbu Y itu 3 satuan. A dengan sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Artinya di sini A ini berada pada koordinat 3,6. 3 menyatakan jarak sumbu A dengan Y. 6 menyatakan jarak sumbu A dengan X. Gampangnya kalian lihat di sini A berada di angka 3 dengan 6, berarti 3,6. Kalau jarak itu dari Y, jarak ya. Tapi kalau ngelihat angkanya, X dulu yang dilihat, 3,6. B, 4,4. C, lihat X-nya dulu, min 4,3. D, min 6,5. Jadi kita perhatikan yang ada di garis X dulu. Jangan 5, min 6, terbalik ya. Jadi min 6,5 seperti itu. E, coba lihat di sini. E berarti X-nya dulu yang dilihat ya, min 5, min 6. F, min 3, min 3. G, 2, min 6. H, 6, min 5. Nah, itu yang namanya koordinat. Nih kayak gini nih nulisnya ya. Kayak gini. A-nya ada di 2,6. Perhatikan sumbu X-nya dulu ya. Oke, seperti itu. Sekarang perhatikan ini. Jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jarak A ke sumbu X itu 6 satuan. Jadi yang ini jarak ke sumbu X, ini jarak ke sumbu Y. Jarak ke sumbu Y 2 satuan ya.
Nah, ini kalian jawab. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau nggak paham putar ulang ya. Coba tukarkan hasil pekerjaan ini, nggak usah ditulis dan nggak usah dicocok-cocokkan ya. Sekarang ayo kita amati. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut yaitu x, y. Bilangan x menyatakan jarak titik itu dari sumbu y dan bilangan y menyatakan jarak titik itu dari sumbu x. Nah, catat. Sumbu x dan sumbu y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Enaknya saya lihatkan kayak gini. Ini sumbu y, titik tengahnya 0 pasti. Ini sumbu x. Nah, jadi dari ada dua sumbu ini, sumbu y sama sumbu x membagi 4 bagian. Nah, bagian sebelah sini ini sumbu ini kuadran 1, ke sini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi kalau dengan melihat angkanya aja kalian bisa ngerti, positif dengan positif itu pasti kuadran 1. Negatif sama positif berarti itu kuadran 2. Negatif sama negatif itu kuadran 3. Positif dengan negatif itu kuadran 4. Jadi ini sama ini beda. Kalau ini negatif duluan, kuadran 2 negatif duluan, kuadran 4 positif duluan, negatif terakhir. Oke. Itu kuadran. Oke, sekarang ayo kita menanya. Itu nggak usah. Sekarang yang ini aja. Ayo kita menalar. Coba perhatikan kembali koordinat kartesius di bawah ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap koordinat kartesius berikut ini. Amati pula jarak tiap titik terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Nah, perhatikan. Ini ya, ada A, B, C, ada A, ini titik B, ini titik C, D, E, F, G, H. Jadi C itu bukan di sini tapi di sini. Ini titiknya yang kalian lihat ya. Jarak titik terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, A ini koordinatnya 2,6, ini 2, ini 6, ya kan? Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu y dan berjarak 6 satuan dari sumbu x. 2 satuan dari sumbu y, 6 satuan dari sumbu x. Titik A berada di kuadran. Nah, di sini kuadran 1. Nah, kalian tulis yang sama. B koordinatnya berapa? Ini B. Berapa? Tulis di sini. Keterangannya juga tulis. Titik B berjarak titik-titik satuan dari sumbu y dan berjarak titik-titik satuan dari sumbu x. Titiknya di sini. Titik A, titik B berada di kuadran berapa? Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Kerjakan ya, yang titik-titik semua kerjakan. Nah, setelah kalian melengkapi tabel tersebut, coba selesaikan masalah berikut ini. Bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Jawab. Apa yang kalian ketahui tentang titik B 3,0, titik D 0,4, titik E negatif 5,0, titik H 0,5. Apa yang kalian ketahui? Kalian dapat apa di situ? Gambarlah koordinat kartesius, kemudian gambarlah, ini gambar koordinat kartesius, artinya kalian harus gambar, wajib gambar ya. Kemudian gambarlah titik P, bikin titik P 2,1. Di mana titiknya? Gambar. Titik Q 4,1, gambar. R 4, negatif 1, gambar. S 2, negatif 1, gambar ya. Kalian gambar titik P, Q, R, S. Jika titik tersebut dihubungkan, bangun apa yang akan terbentuk? Kalian hubungkan titiknya. Hubungkan itu artinya digaris. Misalnya ini ibu garis. Dari sini garis ke B misalnya. Ke D, ke C. Digaris-garis dari sini digaris ke sini, dari garis ke sini, misalnya digaris ke sini, misalnya digaris ke sini. Itu nanti bentuknya apa? Sama, ini P, Q, R, S, cari titiknya, habis itu digaris. Nanti terbentuk bentuk apa? Udah, sampai di situ aja. Silahkan kalian kerjakan dan dicatat lengkap. Selanjutnya dipoto kirim ke WA Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.